Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 30, Kenshin, yang akan berangkat ke luar negeri. Ia pun menyempatkan diri untuk menemui Kaori, langsung ke tempat kerjanya. Singkat cerita, Kenshin mengerjain Kaori, memeluknya dari belakang, mendekapnya sambil menutup matanya. Kaori pun mengira itu teman kerjanya yang suka ke dirinya, ingin menembaknya, hingga Kaori berkata, "Aldi, lepaskan tanganmu, jangan kurang ajar gitu." Mendengar Kaori bicara, Kenshin melepaskan tangannya, lalu Kaori melihat belakangnya, nampak orang memakai topeng yang berdiri di depannya. Aldi itu pun, yang tak lain teman kerjanya, yang dikira Kaori mendekapnya. Terlihat jauh dari tempatnya, Aldi ada di belakang, dan Kaori bertanya, "Siapa kamu? Kok kurang ajar ke aku?" Lalu Kenshin pun, dengan perlahan-lahan, melepaskan topengnya. Ia tersenyum melihat Kaori. Kaori terkejut jadinya. Langsung saja ia berkata, "Nakal kamu ya, jahat-jahat kamu, mengerjain aku." Sambil dadanya Kenshin dipukulnya dengan pelan. Semua pegawai yang di situ pun nampak melihatnya. Mereka bertanya-tanya, Kaori ini, apakah benar pacaran dengan tuan muda? Dan Kenshin sendiri, yang dibilang Kaori jahat, mengerjain dirinya. Kenshin pun menjawabnya, "Ini Kaori, kalau aku ke rumah kamu, kan pasti nggak ketemu, ya langsung aja ke sini." Kenshin mendekati Kaori. Ia pun berbisik pelan. Kenshin bicara, "Kaori, aku ke sini karena aku kangen kamu. Sweet, asyik-asyik." Kaori pun tersenyum jadinya. Langsung ia menyahutnya, "Masa sih itu? Buktinya apa coba?" Kenshin pun bilang, "Buktinya ya aku kesini Kaori. Coba nih kamu perhatikan, kan banyak pegawai nih, yang melihat kita, melihat aku bicara sama kamu." Hahaha. Kenshin tertawa. Para pegawai di situ pun, mereka masih terdiam, namun memperhatikan. Dan Kenshin bilang ke Kaori, "Kaori, ikut aku bentar keluar. Aku mau bicara, kalau di sini banyak yang dengar." Kaori pun mengiyakan. Ia mengikuti Kenshin, berjalan ke halaman taman. Di sela itu Kenshin bertanya, "Kaori, kamu lihat Iwan kagak? Kok aku telepon nggak bisa-bisa?" Kaori pun menjawab, "Oh, itu tadi Mas Iwan. Ikut kerja bagian gudang. Mungkin mengirim barang keluar." Kenshin menyahutnya, "Oh gitu ya, ini Kaori. Soalnya Iwan belum tahu tentang aku di sini. Kan kemarin dia sakit nggak masuk kerja. Ini aku mau bilang ke Iwan. Tapi ya besok aja lah." Kaori membalas, "Lo ternyata Mas Iwan belum tahu ya? Kemarin-kemarin kamu nggak cerita." Kenshin menyahutnya. Sambil tersenyum ia bilang, "Belum Kaori, aku belum cerita ke Iwan. Tapi aku entar akan kerja cleaning service lagi." "Kamu nggak malu kan? Punya cowok kerja cleaning service?" Kaori menjawabnya, "Mengenai hal itu, bukannya sebelum kita jadian, kan beritanya, kita udah dibilang pacaran. Banyak tersebar di WhatsApp karyawan. Kaori cowoknya cleaning service. Kan gitu ya." Aku pun diam saja. "Itu karena aku udah suka kamu, Say." Kenshin menjawabnya, "Kaori, kadang panggil Say, kadang panggil aku Mas Kenshin. Diulang lagi kayak tadi pagi." Kaori menjawabnya, sambil tersenyum ia bilang, "Kan kita jadian belum 5 hari ya, jadi belum terbiasa gitu aku memanggil kamu. Lagian aku juga belum pernah pacaran loh." Kenshin menjawabnya, "Kamu belum pernah pacaran Kaori? Beneran nih kamu bilang gitu? Kok sama seperti aku ya?" Kaori menyahut, "Iya beneran lah Say. Masa aku bohong? Aku tuh belum pernah hubungan serius. Maksudnya dulu itu sama teman-teman. Kalau nonton bioskop, makan di luar, itu aja udah dibilang pacaran. Padahal kita main rame-rame. Merasain jadian pun baru kali ini, ya sama kamu." Kenshin menjawabnya, "Berarti aku cinta pertama nih. Beruntung banget ya." Hahaha. Kenshin tertawa, lalu melanjutkan bicara, "Kok sama ya Kaori? Aku pun baru kali ini jadian sama kamu." Kaori menyahutnya, "Berarti kamu ini Say, belum pernah juga ya?" Kenshin menjawab, "Belum pernah Kaori, ya kali ini sama kamu. Makanya nih aku merasa kangen bertemu kamu." Kaori tersenyum-senyum. Ia pun bicara, "Kalau gitu sama Say, aku juga nih pingin ketemu kamu." Kaori bicaranya terkesan agak malu. Ia pun lantas bertanya, "Oh ya, kamu tadi mau bilang apa nih?"
Kenshin menjawabnya. Oh itu Kaori. Entar kamu ulang tahun. Mau kado apa ya? Biar aku carikan. Kaori menyahutnya. Aduh kamu ini ya. Kan udah aku bilang. Aku nggak mau kado. Kamu aja datang aku senang. Kenshin membalasnya. Ya udah kalau gitu. Aku cuman mau bilang. Untuk 2 hari ke depan. Mungkin nomorku ini. Nggak bisa dihubungi ya. Kaori menyahut. Kok nggak bisa dihubungi sih? Emang ada apa? Kenshin menjawab. Oh ini Kaori. Aku ada kesibukan kerja dulu. Sekalian cari kado untuk kamu. Kaori menyahutnya. Kan sudah aku bilang. Aku nggak mau kado. Kenshin membalasnya. Tapi aku mau Kaori. Masa ceweknya ulang tahun? Nggak dikasih apapun. Entar apa kata orang? Hahaha. Kenshin tertawa. Kaori pun bicara. Ya udah kalau itu mau kamu. Terus kamu ini entar, mau kemana ya? Kok rahasia gitu sih sama aku? Kenshin menjawabnya. Ya rahasialah Kaori. Namanya kan surprise. Jadi kamu nggak boleh tahu. Lalu Kenshin bicara. Kaori ikut aku ya. Ke kantor sebelah itu. Aku mau kenalin kamu. Kaori menjawabnya. Ke kantor mana Sai? Kenshin menyahut. Ke tempatnya Mary. Aku mau kenalin kamu. Kaori membalasnya. Untuk apa sih Sai? Kan aku ini. Udah kenal Mbak Mary. Kenshin bicara. Itu maksudnya Kaori. Aku mau kenalin kamu. Sudah jadi cewekku. Kaori bicara. Janganlah Sai. Mary kan gak suka sama aku. Gak suka pula sama kamu. Kenshin menyahutnya. Ya itu Kaori. Biar dia tahu. Kemarin dia menyebarkan berita kita. Ternyata jadi kenyataan. Ayo Kaori waktuku gak banyak. Kenshin memegang tangannya Kaori. Mengajak ke kantornya Mary. Kaori pun mengikuti. Meski berat hati, Kaori menurut ke Kenshin. Dan tibalah Kenshin di depan kantornya Mary. Ia bersama Kaori berjalan masuk. Saat tiba di dalam kantor, terkejutlah semua pegawai karena melihat cleaning service kemarin. Yang ternyata tuan muda masuk ke tempat kerja, datang bersama Kaori. Semua pun langsung terdiam. Kenshin kemudian mendatangi mejanya Mary. Kenshin langsung bilang, "Hei Mbak Mary, selamat siang nih. Maafin nih aku kesini. Mau ngenalin cewekku. Namanya Kaori. Makasih ya Mbak Mary. Udah beritakan kita kemarin. Yang katanya Kaori ini, cewek pekerja kantoran. Punya cowok cleaning service. Tapi ternyata kita saat ini sudah jadian beneran." Kaori pun malu-malu. Dikenalkan Kenshin dengan terbuka seperti ini. Tapi ia merasa senang. Karena Kenshin berani sekali. Dan Mary pun menjawab, iya mas. Seselamat kalau gitu. Mary melihat Kaori. Di sampingnya ada Kenshin. Kenshin pun tersenyum. Lalu ia bilang, ayo Kaori kita keluar. Kaori pun mengikuti. Dan tersebarlah berita itu. Tuan muda, mantan cleaning service, benar-benar jadian sama Kaori. Para pegawai lelaki yang kerja di perusahaan itu pun banyak yang patah hati mendengar berita tersebut. Si Mary sendiri tak menyangka kalau cleaning service yang dibencinya adalah tuan muda dan Mary itu serta teman-temannya masih belum mendapat hukuman. Kemudian Kenshin bilang ke Kaori, udah ya Kaori, aku berangkat dulu. Kaori pun menjawab, kamu mau kemana sih Sai? Kok nggak bilang sih ke aku? Aku nggak suka nih, ulang tahunku 3 hari lagi loh. Kenshin menjawabnya, iya Kaori aku tahu, kan aku cuman 2 hari. Aku nggak bisa bilang ke kamu. Namanya aja surprise. Oke ya Kaori, aku harap kamu mengerti. Aku kesini udah pamit ke kamu. Nitip salam juga ya, ke mama dan ayah. Kaori pun menjawab, ya udah deh hati-hati ya. 3 hari lagi, kamu harus datang ya, aku tunggu kamu. Dan hari itu adalah terakhir kalinya Kaori melihat Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya.